yang integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka rujukan semua aturan itu tentu ada payung-payung hukumnya yang harus kita ikuti dan kita patuhi. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tadi sudah menyampaikan 1 tahun kepemimpinan kami bersama Ibu Hajah Marlin Agustina. Ya, walaupun masih banyak sekali, saya yakin kekurangan-kekurangan di sana sini, tapi keberhasilan itu juga bukan hanya karena kerja pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, tapi sesungguhnya kerja seluruh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Kita bersyukur memang di awal pandemi COVID-19 ekonomi kita sangat terpukul. Di tahun 2020 secara agregasi pertumbuhan ekonomi kita minus 3,8%. Untuk mengangkat itu tidak gampang. Maka waktu itu komitmen kita harus tangani COVID dengan sebaik-baiknya. Maka kita perlu memberikan apresiasi kepada masyarakat Kepri. Secara nasional capaian vaksinasi kita itu sejak awal itu berada pada urutan ketiga setelah Bali, Yogyakarta, dan Provinsi Kepri. Dan Provinsi Kepri provinsi terbaik di luar Jawa, Bali capaian vaksinasi. Sehingga banyak ruang-ruang dimulainya kegiatan-kegiatan ekonomi dalam rangka melakukan pemulihan atau recovery ekonomi kita laksanakan. Dan alhamdulillah di tahun 2021 secara agregat pertumbuhan ekonomi kita dari minus 3,8 berubah menjadi plus 3,4%. Tentunya dengan angka-angka indikator makro dan mikro yang lain yang terus mengalami perbaikan-perbaikan. Biasanya pertumbuhan ekonomi itu pasti memberikan trickle down efek ekonomi dan sosial di tengah masyarakat. Maka pertumbuhan, perbaikan angka-angka yang lain pun sudah mulai mengalami perbaikan. Dan kita bersyukur di triwulan pertama tahun 2022 ini, di tahun 2021 kita masih minus 0,8%. 3 bulan kemarin pertumbuhan ekonomi kita mencapai angka 2,81%. Artinya, insya Allah mudah-mudahan akan terus mengalami pertumbuhan, apalagi membangun kebutuhan infrastruktur. Karena infrastruktur itu juga akan menjadi trigger pembangunan dan pengembangan ekonomi di wilayah. Seperti di Natuna, itu memang janjinya Pak Menteri Perhubungan itu di Teluk Buton itu, karena Selat Lampa itu memang untuk aksesnya Pak terlalu sulit ke depan untuk pelabuhan kontainer. Maka akan dibangun di Teluk Buton. Dan itu akan diserahkan kepada TNI AL. Maka kita kejar itu terus. Dokumen readiness kriterianya untuk ini sudah kita siapkan semua. Kita tinggal hanya dorong. Barangkali ini salah satu bagian dari kompensasi nanti. Karena Labu Jangkar belum bisa menjadi pungutan daerah sampai hari ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, infrastruktur jalan dan lainnya kita bangun di Natuna. Termasuk PLBN di Serasan 140 miliar untuk kegiatan lintas batas dagang antara Sarawak dan juga Serasan. Dan saya masih mengupayakan jangan itu hanya untuk kegiatan dua wilayah ini, supaya Serasan dan beberapa kawasan yang terdekat nanti juga berkembang. Sayang kalau 140 miliar itu, dan itu dana dari pusat, kalau hanya untuk perdagangan yang skala ekonomi kecil. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, Anambas juga kita dorong. Tadi ada pembangunan jembatan air asuh. Pembangunan jalan yang pelantar itu sudah bagus, sudah selesai. Itu blended budgeting antara kita dengan kabupaten. Kita lanjutkan lagi